Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Apaan sih emang tepuk-tepuk gini aja selesai masalah. Emang ya, kalau gas habis tuh banyak komentar gas habis, listrik token udah mau habis, tepuk sakinah gitu ya. Jangan-jangan kita masih single karena belum hafal tepuk sakinah. Benar. Kayak gitu kan. Carilah orang yang mungkin bisa kamu hormati. Kalau kamu nggak bisa menghormati dia tuh akan sulit sekali dalam membangun rumah tangga ini gitu kan. Kita lihat kita ini mata lalat atau mata lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Podcast Official, dan hari ini adalah tayangan perdana kita di channel YouTube baru ya, di Naira Podcast Official yang sebelumnya Naira Studio Podcasting. Dan pada sore hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik. Dan tentunya ini kita akan bahas dengan narasumber yang kompeten di pembahasan ini, dan mungkin sahabat podcast juga sudah tahu ini bintang tamu kita ada Kak Dila. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam. Dan juga ada Kak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat. Saya jawab ya. Masih agak gagal ya. Tapi terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting atau Naira Podcast Official. Agak sulit mengubahnya ya, karena memang Baru. tayangan kita di channel yang baru ini. Dan sore hari ini sekali lagi kami minta bantuan dari sahabat podcaster di luar sana untuk mensubscribe channel baru kita di Naira Podcast Official yang sebelumnya di Naira Studio Podcasting. Dan pada kesempatan ini pembahasan kita adalah pembahasan yang lagi viral ya. Ini judulnya Tepuk Sakinah Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Nah, kita minta komentar dulu dari Kak Dila tentang tepuk sakinah ini. Baik. Jadi kan kita lagi ngebahas yang lagi trending tepuk sakinah ya. Kenapa ini bisa viral? Karena mungkin sederhana liriknya dan humor, tapi apakah sesederhana itu begitu kan? Kalau dari sisi psikologis sebenarnya dari tepuk sakinah ini ada unsur humor, ada unsur sugesti positif, dan ini menjadi salah satu coping stres sederhana menurut saya karena banyaknya masalah mental. Jadi kenapa ini viral? Karena ini sederhana dan lucu sebenarnya begitu. Tapi kenapa ini bisa viral? Karena memang ketegangan saat ini ya lagi banyaknya masalah kesehatan mental, banyaknya tekanan pekerjaan, masalah dengan orang lain, itu tepuk sakinah ini hadir untuk menghibur sebenarnya. Makanya saya bilang ini coping stres sederhana di mana ketika kita tertawa lepas menurunkan tingkat stres. Iya. Jadi walaupun kan kita mau nggak mau jadi ketawa ya ngelihat ini. Padahal sebenarnya tidak bisa disepelekan juga tepukan ini. Udah mau mendalami filosofinya kelihatannya nih. Iya. Ya karena kita kan memang bergelut hari-harinya di bidang tentang rumah tangga. Pasti kita tidak akan menyepelekan hal-hal yang seperti ini gitu kan. Nah, kalau aku lebih ke ini ya, karena dulu alhamdulillah punya background dari ilmu komunikasi. Jadi pertama yang aku lihat adalah beberapa kali aku ngelihat kenapa ada lagu-lagu yang viral gitu ya. Ternyata katanya lagu-lagu viral itu punya beat yang familiar. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kayak gitu kan. Itu kan sesuatu yang kita udah tahu dari kita kecil. Iya. Nah, kemudian dimasukin lirik baru, makanya cepat hafal. Emang lagu apa sih tadi? Apa itu ya aslinya? Oh iya, betul. Kalau kau suka hati tepuk tangan kan gitu ya. Iya. Memang udah beat aslinya udah happy, udah cheerful. Terus ditambahin dengan lirik. Jadi kenapa ini jadi cepat viral? Karena dia udah familiar di otak orang gitu. Terus yang kedua terkait lirik. Kalau lirik itu, jadi dulu waktu aku belajar ilmu komunikasi ya, otak kita ini kan dia bisa di sistem, bisa diprogram. Jadi semakin sering sesuatu itu diulang,
maka dia akan nempel. Semakin sering diulang akan nempel gitu. Jadi dengan adanya tepuk sakinah ini mungkin kelihatannya jokes kayak bercanda-bercanda. Iya benar. Tapi kalau misalnya sering-sering dinyanyikan gitu ya, itu lama-lama bisa jadi message, subliminal message gitu. Kalau kita tahu bagaimana lagu-lagu itu bekerja, merusak otak, ya kenapa nggak bikin lagu yang positif kan gitu ya Kak ya? Kenapa nggak bikin lagu positif yang kayak gini gitu? Even terkesan lucu. Nah yang ketiga, karena tadi menimpali Kak Dila ya, aku ingat banget salah satu rujukan yang pernah aku pelajari bahwa hubungan itu bukan paling tapi saling. Karena kalau paling berarti ada yang jadi korban. Aku loh yang paling banyak melakukan untukmu, aku yang udah paling lelah. Hubungan itu kalau paling pasti hancur. Hubungan itu saling. Jadi tadi tuh saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Artinya kedua-duanya. Gak cuman istri yang hormat sama suami, tapi suami hormat ke istri. Gak cuman satu pihak, kan sekarang gini, carilah laki-laki yang cintanya lebih besar darimu, katanya gitu kan. Ya perempuannya juga perlu dong untuk menumbuhkan cinta, namanya juga hubungan, dua pihak dong gitu. Terus juga saling ridho, bukan cuman ridho suami yang diperlukan, suami pun perlu ridho istri. Oke, ke Kak Dila nih aku tanya, jadi tadi beberapa pertanyaannya aku coba saring ya. Kalau kita ngelihat kan tepuk sakinah ini dari desain gerakannya itu kan sederhana, simple, kemudian mudah diingat ya. Nah, tapi kalau dari kacamata psikologi, kognitif dan perilaku, sebenarnya efektif nggak sih gerakan dan lagu yang cenderung kekanak-kanakan ini dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan yang serius? Kalau dalam bahasa Arab itu katakan sakon goliza ya. Apakah ada risiko justru memicu reaksi emosional yang cemas, resisten atau remeh pada generasi muda yang cenderung berpikir kritis? Nah ini kan subjeknya kan sekarang adalah anak-anak muda kan? Iya, yang mau menikah. Iya, artinya di satu sisi orang berekspektasi bahwa pernikahan itu serius. Gitu loh. Nah ketika dihadirkan pernikahan itu dalam gerakan yang seperti itu gitu kan, orang jadi kayaknya underestimate lah. Apa ini akan menjawab persoalan-persoalan ke depan seperti apa gitu loh. Makanya kita lihat konten-konten yang muncul di beberapa media sosial itu cenderung kontradiktif akhirnya kan. Bener kan? Yang kita lihat kan seperti itu. Ada yang ngangkat koper lah. Tunggu dulu gitu kan. Tepuk sakinah dulu. Tepuk sakinah dulu. Nah ini kan sebetulnya bentuk jawaban-jawaban dari masyarakat yang saat ini atau generasi yang sebelum menikah atau yang sudah menikah tuh nggak segampang itu loh gitu. Dalam tanda kutip nggak sekonyol itu gitu loh pernikahan itu. Ini gimana komentarnya Kak Dila? Silakan. Oke, baik Bang Zain. Sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu ya, saya menghargai dulu Bapak Usaha, ya? dari KUA Menteng yang sudah menciptakan lagu Tepuk Sakinah ini karena tujuannya pasti baik ya, pengen menyampaikan pesan-pesannya itu tadi. Kalau mungkin misalnya kita berbicara di sudut pandang psikologi ya, dalam langkah promosi lagunya, liriknya, lalu gerakannya. Sukses nih ya? Akhirnya sukses. Viral. Viral akhirnya. Tuh lagu bukti. ini 2017 loh dibuatnya. Oh, 2017. Tapi baru viralnya sekarang. Siapa nih itu orang 2017. Jadi recreate kali ya? Iya. Oh gitu. Ya sebenarnya akhirnya ya berhasil seperti ini. Cuman mungkin jatuhnya jadi meremehkan. Banyak orang yang menganggap ini apaan sih, emang tepuk-tepuk gini aja selesai masalah. Emang ya, kalau gas habis tuh banyak komentar, gas habis, listrik beras habis, token udah mau token habis, tepuk sakinah gitu ya. Ya sebenarnya itu tadi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi psikologis yang bisa kita tangkap adalah bahwa tepuk sakinah ini bisa menurunkan stres tadi aja, supaya kita kan butuh pelepasan emosi ya. Kalau misalnya kita dalam mindfulness yang sederhana, kita cukup tarik nafas, tersenyum ya kan, dengan lakukan tepuk sakinah. Iya, jadi ya kalau sebenarnya untuk menyampaikan edukasi ke generasi zaman sekarang, mungkin milenial, Gen Z gitu, memang ini sebenarnya kurang tepat. Tapi karena kurang tepat inilah kan viral itu, kalau tepat banget sama kurang tepat banget ya jadinya viral. Bukan berarti yang saya garis bawahi kurang tepatnya mungkin dari pertama liriknya yang terlalu kekanak-kanakan, karena kan ini terlalu ya, ini perlu digarisbawahi ya. Iya. Bukan liriknya ya, nadanya. Lalu juga gerakannya juga terlalu kaku, kayak kita yel-yel gitu ya, kelompok. Kayak nuansa senam pagi ya.
Sebenarnya ya mungkin cara zaman sekarang itu untuk sugestinya mungkin dari stimulasinya mungkin dari lagu-lagu yang mungkin lebih sesuai yang disukai anak zaman sekarang, atau mungkin dari poster-poster atau postingan-postingan di Instagram. Bentuknya seperti itu sih trennya zaman sekarang. Cuman kan ini udah terlalu banyak. Muncullah ini gitu kan. Ya kalau dari secara psikologis akan ada muncul stigma meremehkan. Jadi ada anggapan negatif ke pihak mungkin KUA juga. Emang gini bisa selesai. Terus nikah ada tuh yang akad nikah suruh tepuk sakinah dulu. Kan jadi kayak meremehkan acara sakral begitu. Apakah kemudian tepuk sakinah ini justru berpotensi mengkerdilkan kesakralan pernikahan dalam konteks sakinah itu sendiri? Tergantung kita ngelihatnya ya. Kalau kita ini terbiasa melihat sesuatu dari sisi negatifnya, ya akan negatifnya yang kelihatan. Itu kan tentang apa yang biasa kita lihat. Kita ini mata lalat atau mata lebah. Mata lebah itu nyarinya bunga, madu ya. Ya, untuk dijadikan madu. Sementara mata lalat itu cuman bisa mendeteksi sampah gitu. Jadi kalau kita ngelihat semua sisi negatifnya, mana di dunia ini yang nggak ada negatifnya, nggak ada gitu. Makanya kan aku tuh suka banget sama mentadaburi Al-Falaq ayat 2 ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, bukan kejahatan yang Allah ciptakan. Kita suka salah paham nih. Kita ngartikannya dari kejahatan yang Allah ciptakan. Enggak, Allah nggak menciptakan kejahatan. Tetapi semua ciptaan Allah punya potensi jahat. Contoh, air kalau dia jumlahnya terbatas, baik kan? Tapi kalau air dalam jumlah besar, banjir. Api kalau kecil, bermanfaat. Kalau jumlah besar, merusak. Binatang juga gitu. Binatang juga begitu, manusia pun gitu. Jadi jangan pikir kita ini terus-terus baik-baik aja, enggak. Kita pun bisa menjadi potensi kejahatan bagi orang lain, karena dari semua yang diciptakan Allah pasti ada potensi jahatnya. Nah, kalau berkaitan sama tepuk sakinah tadi, apakah kemudian akan mengurangi kesakralan pernikahan? Loh, waktu akad itu niat Anda apa? Ngapal tepuk sakinah. Ngapal tepuk sakinah. Jadi pada saat akad nikah itu kan terjadi misakon ghalizo tadi ya, janji yang kokoh itu. Kalau kita di situ niatnya adalah memang untuk beribadah, siap diuji sama Allah gitu kan, ya sudah, maka apapun yang akan didatangkan dalam pernikahan jalanin sebagai sebuah pelaksanaan janji kokoh di hadapan Allah. Karena misakon golizo itu bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Makanya kalau misalnya kita mendasari pernikahan dengan dasar cinta saja, sudah pasti rusak. Karena cinta itu bentuknya beda-beda. Cinta itu gak selamanya romantis. Ketika pasangan berbuat salah, kita marah, itu bentuk cinta. Ketika pasangan misalnya kelelahan dan kemudian kita berikan dia ruang waktu, tapi dia merasa kita cuekin, itu bentuk cinta. Cinta itu banyak bentuknya, gitu. Jadi kalau misalnya menikah karena cinta, ya udah pasti berantakan lah, karena perasaan kan bisa berubah seiring waktu. Tapi kalau komitmen, janji di hadapan Allah, kan nggak bisa. Nah makanya, apakah ini akan mengurangi kesakralan pernikahan? Back again, kita mau lihat apanya dulu. Kalau tepuk sakinah ini dilihat sebagai sesuatu yang seperti memainkan pernikahan, ya itulah yang akan terjadi. Aku pernah ngomong di sini juga kalau nggak salah, di salah satu episode aku bilang, apapun yang kita yakini menjadi sebuah sistem belief, maka itu akan terjadi. Jadi kalau kita yakini, ini tepuk cuma buat main-main doang, ya itu yang akan terjadi. Tapi kalau tepukan ini kita anggap sebagai sebuah reminder, kayak tadi dibilang Kadila, semacam checklist, kita kurang apa nih? Gitu ya. Oh kurang hormat, kurang saling jaga dan segala macam. Tapi sorry, mungkin nggak sih itu dalam kondisi konflik yang agak ruwet gitu, dan orang punya kesadaran sampai ke arah sana dan akhirnya bertemu untuk dicek gitu, mungkin nggak sih gitu? Sebagai enggak. Nah memang enggak, makanya dalam rumah tangga langsung diambil oleh tapi gini, tapi memang dalam pernikahan itu memang terus kita itu harus terus belajar. Atau break tepuk sakinah lu kita sebentar enggak, gitu ya? Enggak dong. Mohon maaf. Boleh aja kalau mau silahkan. Itu membantu loh, membantu untuk kayak mencairkan sinetron suasana. gak sih? Sebentar kita tepuk dulu. Iya, sinetron udah siar gitu ya. Ya tapi itu tadi, makanya dalam pernikahan itu perlu namanya terus belajar. Bagaimana orang bisa tahu apa yang kurang kalau dia nggak belajar? Bagaimana dia bisa tahu bahwa sebenarnya ternyata dia ngasih ruang itu adalah bentuk cinta kalau dia nggak belajar? Makanya perlu belajar. Dari mana cara belajarnya? Bisa ya nonton Naira Studio Podcast ini gitu kan? Atau mungkin buka-buka banyak podcast yang lain, atau mungkin bisa
konseling pernikahan Ya, itu langsung ya nomor di bawah iya, ini ya. itu proses belajarnya itu harus, jadi nggak perlu malu ngerasa kayak oh kalau konseling tuh berarti kita Buka aib. kurang Buka aib katanya. Padahal kan ini kita punya kode etik ya, Iya. pasti itu dirahasiakan gitu kan, dijamin kerahasiaannya. Nah itulah proses belajar itu agar bisa saling mengerti, agar sakinah tadi terwujud lah. Juga nih ke teman-teman, emang untuk Sumatera, Medan katakan tingkat perceraian indikator gedenya gugatan datangnya dari laki-laki atau perempuan? Oh belum pernah ini ya, belum pernah. Tapi di Jawa udah dapat tuh informasinya. Apa, Aceh perempuan? kemarin kan juga perempuan. Ya? Perempuan. Jadi memang disuruh pisah dulu, terutama yang memang bukti-buktinya tidak banyak ya. Memang akan lebih mudah kalau laki-laki yang menggugat. Jatuhnya, tapi tetap sekarang harus disuruh pisah 6 bulan dulu. Tujuannya saya paham, supaya mana tahu di 6 bulan itu ada perubahan-perubahan yang mungkin mau balik lagi segala macam. Pokoknya niatan teman-teman mau naik sertifikat ya. Tapi itu Maksud saya gini, ngapain kita ngasih solusinya? Gini, kita kita kasih solusi di akhir, tapi bagaimana kalau kita mencegahnya dulu dari awal? Harusnya yang diberlakukan oleh pengadilan agama itu kerjasama dengan KUA gitu kan, bahwa nggak hanya di akhirnya aja suruh pisah 6 bulan dulu supaya ada kemungkinan untuk balik lagi, supaya nggak jadi bercerai gitu kan. Harusnya dari awal seperti Kak Putri bilang, kenapa nggak dibuat sertifikat, diratakan gitu. Jangan 6 bulan, orang juga taruh 2-3 bulan. Saya juga nggak sampai 6 bulan tuh akhirnya nikah sama 3 suami. bulan bisa Minimal dia sudah mengikuti lah berkala, misalnya 10 kali pertemuan, mungkin cukup lah dalam waktu sebulan tuh 10 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan untuk menghasilkan sertifikat itu, atau beberapa kali yang mungkin bisa lebih singkat karena kan banyak orang persiapan pernikahan nggak lama gitu, ada yang mungkin yang cepat juga. Jadi perlulah orang yang cuma 2 tahun aja perlu surat izin mengemudi, ini sertifikat siap menikah, kita bilang sertifikat siap menikah harus ada dong. Pemerintah nih harus aware supaya tidak ada mencegah perceraian. Jadi seharusnya kalau emang udah nggak cocok, jadi jangan menikah. Jadi jangan mempermainkan pernikahan itu. Jadi ketika menikah mereka sudah paham betul apa resikonya, gitu, konsekuensinya apa yang bakalan terjadi, bagaimana caranya, walaupun di lapangan nanti akan kesulitan juga, tapi setidaknya kan dia sudah punya bekal dan dia di awal sudah siap gitu. Pasti kalau misalnya kita nih konseling pranikah sudah, kalau kamu tetap mau bertahan, kamu sudah tahu kekurangan dia ini apa, sanggup tidak, karena setiap orang pasti ada kekurangannya. Tugas kita adalah pilih mana yang kekurangannya sanggup kita toleransi seumur hidup. Oke, saya tanya kembali ke Kak Dila nih, terkait dengan tepuk sakinah yang terkesan ini sebuah menciptakan sebuah ilusi kemudahan gitu ya. Dari gerakan tadi, gambaran-gambaran statement-statement yang dibuat, dari mulai janji kokoh, apalagi tadi? saling cinta, saling jaga, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah. Nah, kita coba tampilkan deh videonya kalau gitu. Bentar. Nah, jadi tadi pertanyaan kita dengan tampilan video tadi yang kita lihat, kesannya kan apa ya? Mana sih pertanyaan saya juga? Jadi semacam sebuah ilusi kemudahan gitu loh bagi pasangan muda sekarang nih yang lihatnya seperti itu. Apakah ini kemudian nggak memunculkan resiko mereka berpersepsi bahwa dengan gambaran sesimpel itu sebuah pernikahan, kemudian mereka anggap jadi mental mereka akhirnya jadi kurang siap menghadapi masalah rumah tangga yang sesungguhnya. Sebenarnya ini bukan ilusi ya, tapi ini lebih ke ya sugesti positif sebenarnya, begitu kalau saya melihatnya. Menempatkannya itu ya? Iya, bukan ilusi kemudahan dalam pernikahan, tapi ini adalah sugesti yang dibuat sama KUA Menteng untuk kita tanamkan bahwa rumah tangga itu bisa diselesaikan kok masalahnya. Kita kan juga menikah pasti karena cinta kan. Kalau namanya cinta harusnya bisa dicari solusinya begitu. Harusnya ya? Harusnya begitu kan. Solusinya apapun itu kan harus ada solusinya. Dan
Kalau menurut saya ya ini sama halnya seperti lagu-lagu pada umumnya aja. Jadi ini sebuah hiburan, entertain, bukan berarti artinya kita langsung anggap ini sebagai tolak ukur rumah tangga itu seenteng kita menyanyikan tepuk Nah sakina. itu yang dikhawatirkan tadi kan seperti itu Iya. asumsinya. Nah ini akhirnya memunculkan respon beragam akhirnya kan di tengah-tengah masyarakat. Gimana mau kita bilang coba. Makanya muncul. Nah ini kalau kita tanya ke Kak Putri nih terkait dengan esensi pernikahan dan adanya trauma batin. Kira-kira kan kita ngelihat banyak masalah rumah tangga itu berakar dari trauma masa lalu ya. Ya walaupun tadi mungkin ada sebagian orang sebelum menikah udah konseling duluan. Selamatlah mereka katakan begitu ya. Alhamdulillah, terbantulah dikit. Betul ya. Nah, ada trauma masa lalu, ada inner child, kemudian juga ada konflik batin yang dibawa pasangan ke dalam pernikahan. Bagaimana kemudian Kak Putri melihat efektivitas sebuah ice breaking ini ringan seperti ini dalam mempersepsikan pasangan muda untuk menghadapi dan menyembuhkan akar-akar konflik yang psikologis yang mendalam itu. Kalau versi kami ya, terapis mental ya tidak helping. Ini nggak helping. Kalau bahasanya adalah memulihkan ya. Terutama buat aku sendiri yang belum nikah gitu. Apakah tepuk sakinah kemudian affecting my choice di masa depan? Ya enggak juga gitu. Makanya aku bilang dari awal tepuk sakinah ini keluar aku tidak menaruh attention tinggi karena ya udah itu hiburan kan, memang hiburan. Makan nih berarti ya dua-dua mengatakan ini sebagai hiburan karena nggak seserius itu juga gitu loh. Ini kan yel ringan sebenarnya yang kemudian diramaikan sama konten kreator dan nggak tahu lah viralitinya dari mana sebab awalnya gitu. Karena kita ngelihat ini problemnya kan yang meng-create ini adalah pemerintah loh dari program mereka. Itu mungkin yang membuat akhirnya netizen menganggap ini serius gitu loh. Aku nggak ngeliat alurnya sih di situ. Tapi gini, sebenarnya itu tadi saya bilang, kenapa akhirnya orang memviralkan ini? Karena mereka itu netizen zaman sekarang tuh banyak masalah, ditekan dari sana sini, rumah tangga, ya, mereka realistis keluarga, loh. hingga akhirnya ketika ketemu sama yang seperti ini, terhibur, gitu ketawa. Karena udah lelah kan menghadapi. Udah lelah, ditambah ini pemerintah lagi yang buat, makin lawak kan, jadi tertawa lah mereka. Ini bisa nggak pembahasan pinggir jurang nggak mulai pucat nih? Ya. Ini loh, artinya sama dari dua narasumber saya saat ini sebenarnya ingin meluruskan perkara itu juga bahwa kalaupun seandainya melahirkan sebuah produk, ya produk itu yang memang betul-betul esensial dan bertanggung jawab gitu loh. Kalau buat aku sebagai terapis mental tidak efektif karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah menggunung ini gitu. Aku bawa sih bukunya. Ada buku yang mau aku pelajari juga tentang luka warisan. Jadi kita tuh antar generasi tuh saling mewariskan luka gitu. Nah, apakah tepuk sakinah bisa menyelesaikan ini? Ya tidak gitu. Tetap juga kami yang terapis bekeluh gitu menghadapi para klien ini gitu kan. Tapi kalau dia sebagai sebuah hiburan, kemudian tadi sebagai proses subliminal message menanamkan pesan-pesan ke bawah sadar atau sebagai repetisi pengulangan saja biar mulai ingat, paham. Mungkin ada juga yang ternyata pernikahan itu esensinya ini ya. Mungkin ada yang baru sadar dengan adanya tepuk sakinah. Ternyata dia janji kokoh ya. Ternyata perlu saling jaga, hormat, cinta, ridho. Itu ada loh orang yang mungkin baru sadar dengan adanya yel-yel ini. Walaupun kecil yang Bang Zain, tapi itu pasti ada. Kecil Bisa jadi ada. Ada orang yang ternyata nikah itu isinya ini ya. Kalau Kak Dila sendiri memahaminya itu, mengilhaminya itu berapa persen sih dari yel-yel tepuk sakinah itu? Ini langsung aja kan? Jujur ya, ya besar persenannya, mungkin di atas 50%. Karena memang yang menjalani ya, karena alasan itu. Menjalani dan yang dikatakan itu benar. Saya bukan ke lirik, bukan ke gerakan dan nadanya ya, tapi mungkin liriknya itu, dan itu benar, gitu. Saya menghayatinya tuh sungguh-sungguh karena memang ini bisa jadi salah satu pesan juga yang bisa kita gaungkan ya, dari misalnya pemerintah kita bantu untuk gaungkan juga ke klien-klien kita bahwa itu jadi poin-poin yang penting dalam rumah tangga yang tetap harus kita rawat begitu kan. Makanya tadi terkait masalah luka warisan memang nggak semudah ini gitu. Makanya saya bilang ini sebagai hiburan saja. Kalau memang masalahnya penting memang harus konseling lah. Iya, kita pakai tenaga profesional seperti itu. Makanya kalau terkait luka warisan inner child, pertanyaan Bang Zin, memang benar, memang banyak klien kita. Jadi kalau misalnya orang tua bermasalah, suami istri, kalau memang mereka ada clash atau ada masalah dalam rumah tangganya, lihat salah satu dari mereka kemungkinan besar orang tuanya juga bermasalah, ya. Jadi kalau misalnya
Kalau salah satu bermasalah, misalnya suaminya aja, keluarga suami yang bermasalah, itu 50-50. Kemungkinan di rumah tangga mereka juga bermasalah. Tapi kalau misalnya suami istri dua-duanya bermasalah, walaupun konteksnya mau beda, mau sama, itu kemungkinan besar mereka akan bermasalah juga. Tapi bukan berarti menjadi satu vonis akhir bahwa pasti bermasalah. Kalau mereka mau sembuh, itu bisa selesai. Putus di mereka lukanya. Tidak lanjut lagi ke anak. Nah, kenapa? Kan dia tahu ya, mungkin gini, kenapa banyakan klien kita itu yang mungkin dia selingkuh suaminya, setelah dikulik kembali ternyata orang tuanya, bapaknya si laki-laki ini juga selingkuh gitu kan. Punya riwayat rata-rata. Iya, jadi rata-rata seperti itu semuanya. Si istri yang bertahan, kenapa akhirnya tidak bercerai atau mungkin bertahan dilukai terus menerus, ya karena juga dia melihat dari ibunya, begitu ya, cara copingnya seperti apa. Nah, makanya ini harus disembuhkan. Dan biasanya akan terus seperti itu polanya, itu namanya lingkaran setan. Kenapa ya? Misalnya pertanyaan kenapa ya kalau bisa seperti itu, mungkin orang awam akan mempertanyakan begitu ya. Karena ketika kanak-kanak itu otak kita tuh masih bersih ya, masih sedikit informasi-informasi yang kita tanamkan, sehingga mudah sekali mengkonekkan saraf-saraf tadi tuh, saling connect, saling membentuk sebuah memori. Setiap hari yang dia lihat adalah kenyataan bapaknya selingkuh, dia nggak suka, dia benci itu. Dia marah sama bapaknya, dia kasihan sama ibunya, tapi tiap hari otak dipaparkan sama kenyataan bahwa bapaknya selingkuh. Bahkan kebanyakan mereka yang mengetahui pertama kali sebelum ibunya kalau bapaknya ini berselingkuh. Sehingga artis itu ya. Iya, artis. Ya enggak artis nih sebenarnya semua juga berselingkuh juga seperti itu. Ini baru-baru ini aku dapetin, baru banget beberapa hari yang lalu. Aku terapi di salah satu sekolah, terapi massal ya, dalam jumlah banyak. Terus Anak-anak ya? Anak sekolah, kan aku kan kalau terapi private kan bisa nanya ya apa yang dialamin. Nah kalau massal kan nggak bisa. Akhirnya aku bilang gini, aku jelasin tentang luka batin, aku suruh mereka tulis di kertas pada saat sesi terapi, jepit di lututnya. Jadi nanti kami terapis bisa baca, oh dia ini lukanya gitu. Ternyata satu sekolah itu kami nerapi hampir 90 orang, yang jeglak maksudnya sampai jatuh itu ada kali 11 orang. Itu aku sampai setengah 12 malam ngelarinnya, saking banyaknya yang jeglak. Terus akhirnya kertasnya aku kumpulin kan, kertas-kertas yang mereka tulis apa aja luka batinnya aku kumpulin. Ada satu kertas, aku sedih banget. Dia bilang, ini musik sedih nih harusnya nanti nih operator ya. Ini tapi ini lagi serius. Jadi dia bilang gini, jadi kan dia tulis ya beberapa lukanya. Poin 1, poin 2 aku kaget. Saya dipaksa diam atas saksi perselingkuhan orang tua. Jadi orang tuanya berselingkuh, dia jadi saksi, dan dia dibungkam. Pas sesi terapi, dia diketuk kan, kami ketuk, keluarlah itu, nangis kan ini anak. Dia bilang gini, kalau memang Bapak bukan orang baik, kenapa Mama masih bertahan? Tuh dia bilang, ini anak SMP loh, SMP. Di situ aku sebagai terapis, empatiku ya keluar, nggak tega juga kan gitu. Terus aku kumpulin lagi yang lain dan banyak sekali acot ya, a child of divorce, anak-anak dari hasil perpisahan. Itu mayoritas membenci salah satu dari kedua orang tuanya. Dia membenci. Dan siapa yang diposisikan untuk dibenci itu tergantung pada pasangannya. Apakah si bapak membuat anak itu membenci ibunya atau ibunya membuat si anak membenci bapaknya. Ya, sekali lagi kalau teman-teman sahabat podcaster yang belum sempat nanya ke kolom komentar kita di Facebook, bisa aja nanti DM ya. Dan ini mudah-mudahan Kak Dila belum aktif ya di Facebook ya. Nanti kita DM aja ke Naira Studio Podcasting di channel kita di Facebook. Pertanyaannya akan kita sampaikan. Nanti kita juga buat short potongan videonya nanti di beberapa media sosial. Mudah-mudahan bisa di tag Kak Dila dan juga Kak Putri untuk menjawab keluhan-keluhan. Sekali lagi, kalau memang nanti ada pertanyaan yang menjadi episode tambahan buat kita insya Allah bisa prepare ya ke narasumber masing-masing untuk kemudian memberikan solusi lah ya terhadap problem yang dihadapi khususnya dalam perkara mental health dan juga pernikahan ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke, itu saja mungkin pembahasan kita pada sore menjelang malam ini ya. Sampai azan maghrib sudah dan waktunya sholat maghrib di Medan dan sekitarnya. Dan sekali lagi
Terima kasih banyak Kak Adila dan Kak Putri sudah hadir di Naira Studio juga, Podcasting, dengan mengawali pertemuan kita di pada studio baru hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semakin banyak informasi-informasi edukatif yang bisa kita share ke teman-teman sahabat podcaster, dan kita berharap sekali lagi saling terconnecting ya antara kita dengan subscriber dan follower kita di luar sana. Terima kasih, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam. Dah.